Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriyadi, SEMMAK. Saya merupakan dosen program studi akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Lelemuku Somlaki, satu-satunya kampus yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Indonesia maupun Australia. Saya bergabung dengan UNESA sejak tahun 2018 sampai saat ini, dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah Manajemen of Accounting dan mengajar mahasiswa Diploma 3 Akuntansi Universitas Lelemuku Somlaki. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKTPT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Diploma 3 Akuntansi di semester 4. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami teori serta dasar-dasar akuntansi keuangan secara keseluruhan dan mampu menerapkannya dalam penyelesaian tugas akhir sesuai dengan fokus dan konsentrasi yang dipilih, seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi perpajakan maupun auditing dan lain sebagainya. Metode pembelajaran kali ini yang saya gunakan seperti ceramah, diskusi, brainstorming, dan student center learning ataupun case based learning yang dilakukan secara interaktif dua arah secara tatap muka di kelas dan juga praktik mengerjakan soal dalam ruangan lab komputer di laboratorium komputer. Setiap mahasiswa menerima materi dari Siakat kampus dan juga grup WA sebelum masuk ke dalam kelas, dan juga diskusi dosen dengan mahasiswa ataupun dosen dengan penyaji yang ditunjuk oleh dosen pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, diantaranya pada pertemuan 8 yaitu UTS dan pertemuan ke-16 merupakan UAS. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yaitu berasal dari CPMK 1, CPMK 2, 3, 4, dan 5, di mana CPMK ini berasal dari CPL, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4, di mana CPMK tersebut ini mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep teoritis dan mendalam tentang akuntansi keuangan 2 berdasarkan dasar-dasar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang kedua, CPMK 2 mampu memahami prinsip dasar dan komponen laporan keuangan berdasarkan standar-standar keuangan, sedangkan CPMK 3 itu mampu melaksanakan tahapan akuntansi keuangan 2, membuat laporan keuangan dan proses kerja secara akurat, syahid, dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Sedangkan CPMK 4 mampu menghitung dan mengemukakan akun-akun laporan keuangan pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. CPMK 5 itu mampu menyusun laporan keuangan dan menyediakan informasi keuangan bagi para perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Adapun sub CPMK yang akan menjadi kemampuan akhir di tahap belajar ini adalah ada sub CPMK 1, yaitu mampu memahami dan menguasai konsep akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan berdasarkan PSAK dan IFRS, dan CPMK 2 mampu menguasai kerangka konseptual akuntansi keuangan menurut PSAB dan IFRS, dan yang ketiga itu mampu memahami konsep penyajian laporan keuangan, item-item laporan keuangan, dan yang keempat itu mengidentifikasi transaksi ke dalam laporan keuangan dan klasifikasi aktivitas bisnis, dan yang kelima itu menganalisis tahap pengiktisaran laba rugi perubahan modal pada perusahaan. Yang keenam yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan arus kas dan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Sedangkan CPMK 7 juga itu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep pengakuan pendapatan dan pengakuan pendapatan pada perusahaan dagang. Sedangkan CPMK 8 itu membuat penggolongan transaksi dan menguasai konsep akuntansi persediaan. CPMK 9 yaitu mampu menguasai dan menganalisis konsep dan prinsip akuntansi aset tetap dan investasi properti. Sedangkan CPMK 10 yaitu mampu menguasai konsep depresiasi dan penurunan nilai
sedangkan CPMK 11 itu mampu menguasai aset tak berwujud provisi dan kontingensi serta imbalan kerja. Adapun mengenai bagaimana cara saya menyampaikan materi pada akuntansi keuangan 2 akan saya sampaikan dalam micro teaching di akhir sesi video. Asesmen pada mata kuliah akuntansi keuangan 2 ini terdiri dari 10% kehadiran, 15% tugas, 25% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Diharapkan pada pertemuan ke-6 ini, mahasiswa dapat menguasai konsep laporan arus kas, bagaimana menyusun laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas operasional, dan aktivitas investasi, pendanaan maupun pembiayaan. Bagaimana peran perusahaan dagang menyusun laporan arus kas, apa saja rincian akun-akun dari 3 komponen utama arus kas yang ada, serta bagaimana mengidentifikasi setiap akun dalam neraca dan laba rugi untuk dimasukkan dalam komponen arus kas. Adapun kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-6 ini saya bagi menjadi 3 sesi, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam pembuka, berdoa meminta salah satu mahasiswa untuk berdoa, dan melakukan review pertemuan minggu lalu, dan juga menjelaskan capaian materi saat ini RPS sampai sejauh mana di pertemuan saat ini. Masuk kepada sesi kedua, yaitu penyajian. Pada sesi penyajian, dosen akan menjelaskan pengertian teori dan konsep dari arus kas, bentuk-bentuknya dan jenis-jenisnya beserta contohnya, serta menjelaskan perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung dari komponen arus kas tersebut, serta kaitannya dengan peran IFRS SAK yang relevansi. Kemudian juga mampu menganalisis atau menyusun laporan arus kas, apakah konsep dan teori dapat diterima dengan baik atau belum. Nanti di pertanyaan pada akhir sesi penutup diharapkan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan juga apabila ada mahasiswa yang tidak memahami, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan. Setelah pertemuan ke-6, mahasiswa diharapkan mampu mengerjakan tugas dan praktik dalam ruangan lab. Dalam ruangan lab ini dosen akan memandu dalam mengerjakan soal-soal yang telah dijelaskan maupun tugas lainnya seperti artikel ilmiah mengenai konsep laporan arus kas maupun bahan bacaan tambahan lainnya dari penelitian ataupun artikel-artikel lainnya. Untuk itu, yuk mari kita lihat bagaimana saya membawakan materi akuntansi keuangan 2 pada pertemuan 6 ini tentang laporan arus kas. Mari kita lihat videonya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan shalom. Baik, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Tetap semangat karena hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di minggu yang lalu. Per hari ini kita akan membahas terkait arus kas dari akuntansi keuangan 2. Dari laporan arus kas tersebut kita harapkan teman-teman bisa lebih proaktif. Semua laptopnya ada ya? Semua laptopnya ada. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan beberapa latihan dan praktek. Oke, sebelum kita memulai seperti biasa, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya minta kesediaan salah satu teman-teman yang bisa membawa kita dalam doa. Disilakan. Teman-teman dan Bapak dosen, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa ini saya bawakan dalam ajaran Kristen Protestan. Mari kita ke dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk berkat dan kasih setiamu dalam di hari ini Tuhan. Kami sebagai mahasiswa dan dosen ingin memulai
kegiatan kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami setiap kegiatan yang kami lakukan, dapat menambah value kami sebagai mahasiswa dan juga menjadi berkat bagi yang mengajari kami Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita di sore hari ini, yaitu akuntansi keuangan 2, dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan arus kas di pertemuan ke-6. Tapi terlebih dahulu kita sampaikan, saya izin untuk merekam karena di sore hari ini kebetulan video ini akan dijadikan untuk bahan atau lampiran dari PDD UKTPT sebagai pengantar. Dan sekali lagi terima kasih. Kita lihat pertemuan kita di hari ini. Kita buka RPS-nya dulu ya. RPS-nya kita di minggu yang lalu kita sesuai dengan PMK kita, CPMK-nya kita. Maka di pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan laporan keuangan, aset, kewajiban, ekuitas dan sebagainya. Untuk itu di laporan keuangan ini, setelah ini kita akan membahas hari ini terkait dengan laporan arus kas, aktivitas operasi, investasi pendanaan, laporan arus kas bentuk langsung maupun tidak langsung. Dan laporan arus kas ini boleh dipraktekkan, dapat menganalisis maupun membuat laporan arus kas dan mampu menyusun atau menyajikan laporan arus kas tersebut, dan ini akan disertai dengan latihan-latihan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mereview dulu untuk pertemuan kita di minggu lalu, bahwa di minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan komponen-komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK. Mungkin masih ada yang tahu atau masih ingat pertemuan kita yang lalu terkait dengan beberapa komponen laporan keuangan yang harus disediakan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Masih ada mungkin yang tahu? Silakan. Oh ya, teman kita Yasmin, silakan. Terima kasih Pak. Untuk komponen laporan keuangan dalam perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca atau yang kita sebut juga laporan posisi keuangan, terus laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Oke, baik. Berarti ingatannya masih baik ya. Mungkin teman-teman juga bisa tahu semua seperti itu, ada beberapa komponen berdasarkan PSAK. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan laporan arus kas, aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan atau pembiayaan, yang nantinya kita akan jelaskan satu persatu. Ini RPS kita, dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan menganalisis dan mengukur, mencatat dan melaporkan sekaligus pengungkapan instrumen keuangan dan arus kas. Ini dalam PSAK disebutkan, PSAK 2 ini apa yang dimaksudkan dengan arus kas. Inilah penjelasan dari arus kas tersebut, yaitu setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang memenuhi kriteria. Jadi yang dimaksudkan dalam laporan arus kas sebenarnya kas dan setara dengan kas, atau biasa dikatakan aktiva lancar. Laporan arus kas ini ada beberapa yang disampaikan di atas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan melalui apa? Ada 3. Yang pertama adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Oke, jadi penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Jadi yang sesuai, nanti kita akan klasifikasikan beberapa transaksi, lalu kita coba membuat satu persatu. Kita akan masukkan ke dalam pos-posnya, sehingga pada saat kalian membuat laporan keuangan, salah satunya laporan arus kas, kalian sudah tahu jika terjadi transaksi dan sebagainya. Terus transaksi itu, suatu transaksi tunggal dapat didefinisikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Misalnya pelunasan pinjaman, bunga, dan pendanaan dan operasi. Ini kita lihat dulu klasifikasinya, bisa digambarkan di atas. Ada yang tadi sebutkan klasifikasi dari aktivitas operasi, terus aktivitas apa lagi?
investasi dan aktivitas pendanaan, di mana aktivitas operasi tersebut itu bagaimana menghasilkan. Jadi aktivitas operasi ini adalah penghasil utama dari pendapatan perusahaan atau entitas. Sedangkan aktivitas investasi ini bagaimana memperoleh aset dan melepaskan aset, atau menerima aset atau menjual aset dalam jangka panjang, serta investasi lain yang tidak setara dengan kas. Terus aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas, itu aktivitas pendanaan. Nanti kita akan masuk lebih jauh terkait dengan klasifikasi dari ketiga hal tersebut. Kita lihat next selanjutnya ini. Slide selanjutnya itu menjelaskan terkait arus kas operasi, apa saja inflow dan outflow daripada arus kas tersebut, apa yang nanti akan dimasukkan dalam arus kas tersebut, baik daripada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kita lihat di atas adalah aktivitas kas operasi, di mana ada beberapa di sini diatur bahwa aktivitas operasi adalah penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas dari investasi dan pendanaan. Di sini indikator utamanya menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas atau melunasi pinjaman. Karena aktivitas operasi itu nanti ada juga namanya hutang lancar. Nah, nanti ada 4 komponennya, nanti kita akan masuk ke arah tersebut. Terus arus kas masuk dan arus kas keluar, inflows dan outflow-nya ini penerimaan dari penjualan, barang jasa, royalti, pendapatan, dan lain-lain. Sedangkan outflow-nya juga terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, dan pembayaran klaim asuransi. Jadi ini ada komponen-komponennya, bisa kalian catat dan bisa menjadi referensi. Dan kebetulan juga nanti di grup sebagai referensi untuk bisa menjelaskan atau mengerjakan. Oke, di sini tadi kita sudah sampai ke pelaporan arus kas terkait dengan aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu metode yang dapat digunakan, ada metode langsung. Ada yang tahu metode langsung seperti apa? Bisa berikan contohnya? Atau metode tidak langsung? Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana sebuah transaksi itu dimasukkan ke dalam arus kas operasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung. Bisa kita lihat ya, pengertian dari metode langsung dan metode tidak langsung, di mana metode langsung kelompok utama dari penerimaan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Nah, jadi itu adalah metode langsung. Sedangkan metode tidak langsung itu labanya, pendapatan daripada penghasilan daripada laba rugi, itu laporan laba rugi itu disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non kas, penangguhan atau akrual dan ansur penghasilan beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Nanti kita akan klasifikasikan contohnya masing-masing terkait dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Ini dianjurkan menggunakan metode langsung, cuma ini biasanya metode langsung dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah punya anak induk dan sebagainya. Tapi untuk kalangan mikro atau lain-lain, dua-duanya boleh, tapi boleh dipergunakan untuk metode langsung dan boleh juga dipergunakan metode tidak langsung. Oke, kita coba lihat metode langsung. Metode tidak langsung, ini metode tidak langsung. Bagaimana perubahan aset liabilitas untuk aktivitas operasional. Jadi laba itu nanti akan di switch masuk ke pendapatan laba, masuk dalam aktivitas operasi. Nanti akan ada contoh-contohnya nanti. Terus kerugian dan keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan itu juga nanti akan dihitung secara bersama-sama. Terus beban juga daripada kas, daripada bukan kas, dan juga seperti apa ini depresiasi dan amortisasi. Ini nanti ada contohnya, sehingga arus kas dari kegiatan operasi. Kita coba next. Ini arus kas investasi. Sama tadi ya. Arus kas itu bagian daripada laporan keuangan contohnya. Nah, terus laporan keuangan itu ada 5 yang tadi. Neraca. Terus apa lagi? Laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga arus kasnya. Dan juga catatan atas laporan keuangan. Kenapa harus menyusun
laporan arus kas. Bagaimana bisa melihat aliran kasnya seperti apa? Nah, nanti itu juga kan kita akan diskusikan dalam pertemuan ini, dan juga komponen-komponennya kita lihat tadi, komponen-komponennya sudah ada 3 komponennya tadi itu sudah dikatakan, arus kas operasi, investasi, dan pendanaan atau pembiayaan. Nah, ini pelaporan arus kas. Sebelum kita masuk ke contoh soal, jadi sudah ada metode langsung versus tidak. Ini metode tidak langsung, berfokus pada perbedaan laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Jadi teman-teman, metode tidak langsung ini yang perlu kita dapatkan informasinya itu adalah neraca. Terus perlu ada laporan laba rugi. Nah, laba rugi ataupun catatan dari laporan keuangan, catatan dari perusahaan. Atas laporan keuangan ada catatan-catatan, ya kita mesti perlukan itu untuk membuat metode tidak langsung. Kalau metode langsung tadi bagaimana? Selain daripada komponen ini, kita masih membutuhkan sales, penjualan sebagai sumber awal untuk membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Kalau metode tidak langsung yang di atas ya. Jadi intinya kedua metode ini memiliki kesamaan dalam hal penyajian 3 aktivitas tadi tuh ini. Operasi, investasi, dan pendanaan atau pembiayaan. Nah, terus kedua metode tersebut juga memiliki beberapa perbedaan. Nah, contohnya metode langsung menggunakan 2 sumber data, yaitu laporan laba rugi periode tersebut dan neraca periode sebelumnya dan periode saat ini. Nah, itu. Nah, metode tidak langsung akan menyusun 3 elemen, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan secara lengkap. Secara lengkap. Selain dari itu, metode ini juga dilakukan dengan cara membandingkan neraca dengan laba rugi. Jadi kita akan ambil data. Nanti ada contoh praktek. Nanti sebentar kita akan coba membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung juga. 2020 coba lihat situ, kasnya berapa? 297. Berarti harus sama kan? 297 tadi itu dengan hal terakhir yang kalian lakukan membuat jawaban dari PT soal ini 297 sama. Jika terjadi perbedaan maka itu pasti keliru. Nah, itu yang menjadi poin. Oh, ternyata harus sama. Nah, bukan menyamakan di sini, bukan menyamakan di ini antara ini ya 157 1326, kenapa bukan? Ini tahunnya berbeda. Ini coba jadi perbandingan untuk menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Kita coba yang ini. Oke, bisa ini jadi referensi untuk mengisi yang di atas. Kita break 5 menit, memberikan kalian waktu untuk membuat laporan arus kas. Ya, kita beri 5 menit, kita berikan waktu kepada teman-teman untuk membuat laporan arus kas. Oke, disilakan ya, waktu dari sekarang. Oke, baik, selamat jumpa kembali para teman-teman mahasiswa, dan kali ini terima kasih sudah mengirimkan jawaban semua, dan kita sudah melihat jawabannya masih ada yang keliru dan ada yang harus dibenahi dan memang harus perlu ditanyakan kembali. Untuk itu kita akan review apa yang menjadi pertanyaan dari soal-soal tersebut, atau membuat arus kas daripada contoh yang sudah disampaikan. Bagi teman-teman yang sudah menyampaikan melalui grup maupun email, kita sudah baca sebagian, dan sebagiannya ada yang benar dan sebagiannya juga masih perlu diperbaiki. Untuk itu kita akan mereview untuk arus kas. Kita lihat soalnya di neraca. Ini kita sudah bantu untuk selisihkan. Ini ya, kita sudah bantu untuk membuatkan neracanya. Neracanya ini kita akan coba lihat, karena ini kurang besar kelihatan. Kalau gini cukup jelas ya.
Aktiva lancar. Untuk membuat arus kasnya, saya sudah buatkan juga di Excel. Kita coba pindahkan. Jadi untuk arus kas ini, yang pertama laba tahun 2022. Laba tahun 2022 ini sesuai dengan jawaban beberapa teman-teman, ada sebagian yang sudah benar. Laba tahun 2022 diambil dari laba rugi. Laba rugi itu dari mana? Dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang ini. Laporan laba rugi yang sudah menjadi soal 861 ini langsung disalin atau dipindahkan masuk ke arus kas di posisi atas, aktivitas operasional. Sedangkan penyusutan bangunan tadi sudah disampaikan apa yang mempengaruhi aktivitas operasi, salah satunya adalah penyusutan. Penyusutan tadi di sini sudah dipindahkan juga. Sebesar berapa penyusutannya? Kita lihat penyusutan adanya di mana? Di laporan laba rugi. Laba rugi ada di sini. Kita lihat penyusutan di sini. Ini saya tambahkan ini, tapi ini posisinya dalam kurung. Yang di bawah 2 ini dalam kurung. Akhirnya penambahan 50 juta rupiah. Jadi penambang kas dalam aktivitas arus kas operasi ini dia dinyatakan sedikit baik, ada penambahan daripada dia pengurangan. Bagaimana kita bisa lihat? Kita lihat di saldo akhir tahun 2011. Tahun 2011 ternyata kas kita berapa? Instrumen keuangan, pengendalian internal kas, penyajian, pengungkapan. Ini mahasiswa diharuskan mampu untuk menganalisis, mengukur, menyajikan dan melaporkan, mengungkapkan. Nah, ini dalam PSK juga ada. Jadi mungkin begitu ya teman-teman sekalian untuk pertemuan kita di saat ini. Saya pikir ini sudah cukup untuk membantu kita bersama dalam bagaimana mengerti terkait dengan menyusun arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa mengerti dan bisa kita melaksanakan. Saya pikir cukup. Tadi pertanyaannya sudah cukup banyak juga di WA, di Messenger maupun di chat di grup sudah diberikan, dan saya pikir ini nanti akan kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi sehingga pemahaman-pemahaman dari pengertian termasuk prakteknya bisa dikembangkan lagi ke depan. Mungkin demikian. Terima kasih sekali lagi, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita biasanya kita berdoa untuk menutup kegiatan kita atau proses pembelajaran kita. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa kita pergunakan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Silakan berdoa, pimpin, lalu kita tutup. Izin teman-teman, saya membawakan doa ini dalam ajaran agama Islam, harap teman-teman yang lain menyesuaikan. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma inni istawdatuka ma 'allamtuhu farduhu li inda hajati ilahi ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dan selamat berjumpa nanti di minggu depan. Sekian dan terima kasih.